Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Riki. Belajar matematika jadi asik. Adik-adik, sebelumnya kita sudah tahu ya perbedaan antara dua segitiga yang sebangun dan dua segitiga yang kongruen. Nah, sekarang kita akan bahas nih tentang persamaan dari dua segitiga yang sebangun dan dua segitiga yang kongruen. Wah, seperti apa ya? Oke, sebelum kakak bahas, kakak mau kasih tahu dulu nih. Sebelumnya kita sudah tahu ya syarat dua segitiga yang kongruen. Oke, kakak tulis di sini. Syarat syarat dua segitiga ya. Segitiga kongruen ya. Nah, kongruen. Nah, ini kan ada 4 sifat ya. Sifat yang pertama ya, yaitu triple S atau sisi yang ditulis SSS seperti ini ya. Jika diketahui dua buah segitiga seperti ini ya. Nah, ini misalkan segitiganya ya. Lalu memiliki sisi-sisi ya, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, misalkan seperti ini. Sisi ini panjangnya sama dengan sisi ini, lalu sisi yang sini panjangnya sama dengan sisi ini, dan sisi ini panjangnya sama dengan sisi ini. Nah, seperti ya, ini adalah sifat dua segitiga kongruen yang pertama. Jika tiga pasang sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, maka kedua segitiga tersebut pasti kongruen, gitu ya. Oke, sifat yang kedua kita juga sudah tahu nih, yaitu sisi sudut sisi ya. Nah, misalkan ada bentuk segitiganya seperti ini. Segitiganya seperti ini ya. Jika diketahui sisi sudut ya, ini sudut sisi ya. Nah, pada dua segitiga ya, seperti ini kakak gambarin segitiganya, maka dua segitiga ini pasti kongruen gitu ya. Sisinya ini, sisi ini dan ini sama panjang, lalu besar sudut ini sama besar sudut ini sama besar, dan sisi ini dan sisi ini sama panjang gitu ya. Oke, lalu yang ketiga yaitu sifat syarat dua segitiga kongruen yang ketiga yaitu sudut sisi sudut ya. Misalkan nih ada sebuah segitiga seperti ini ya, di mana besar sudut ini ya sama dengan besar sudut pada segitiga ini. Nah, ini lalu panjang sisi ini ya sama dengan panjang sisi pada segitiga ini, dan besar sudut di sini ya sama dengan besar sudut di sini. Nah, maka dua segitiga ini pasti kongruen gitu ya. Lalu sifat yang keempat kakak tulis di sini ya, yaitu sudut sisi ya. Nah, gitu ya. Misalkan bentuk segitiganya gini. Segitiga yang pertama seperti ini ya. Lalu segitiga yang kedua seperti ini. Nah, gini. Misalkan gini ya. Nah, ini dia. Nah, anggap aja segitiganya sama ya. Oke. Jika besar sudut ini ya sama dengan besar sudut ini, lalu sudut ini besarnya sama dengan sudut ini, dan panjang sisi yang ini sama dengan panjang sisi ini, maka dua segitiga ini saling kongruen. Gitu adik-adik. Nah, ini adalah 4 sifat dari syarat dua segitiga kongruen yang telah kita pelajari. Oke adik-adik, sebelumnya juga kita sudah tahu ya syarat dua segitiga yang sebangun. Oke, kakak tulis dulu ya. Syarat ya, dua segitiga sebangun ya, sebangun. Nah, untuk syarat dua segitiga sebangun ini ada 3 sifat ya. Sifat yang pertama yaitu 3S atau SSS seperti ini ya. Misalkan kakak mempunyai sebuah segitiga seperti ini ya. Lalu kakak punya lagi nih sebuah segitiga tapi ukurannya lebih besar nih. Nah, seperti ini ya. Di mana segitiga yang kecil ini kakak kasih nama A, B, C, dan segitiga yang agak besar
kakak kasih nama P, Q, R, gitu ya. Lalu panjang sisi AC, ini kakak tulis di sini 2 cm. Lalu sisi AB ini kakak tulis dengan panjangnya yaitu 4 cm. Dan sisi BC misalkan kakak tulis 3 cm, gitu ya. Lalu sisi PR ini panjangnya kakak tulis di sini 4 cm, lalu panjang sisi PQ ini kakak tulis 8 cm, dan panjang sisi QR ini kakak tulis 6 cm. Nah, selanjutnya jika ya sisi-sisi ketiga pasang sisi-sisi yang bersesuaian dari dua segitiga ini sebanding, maka dua segitiga ini pasti sebangun. Oke. Kita misalkan nih, kita lihat nih, sisi AB ya. Sisi AB berbanding dengan sisi PQ ya. Karena sudah diketahui ya, dua segitiga ini sebangun ya. Maka lalu sisi BC berbanding dengan sisi QR ya. Lalu sama dengan sisi CA berbanding dengan sisi RP gitu ya. Di mana masing-masing perbandingannya adalah 4/8 ya. Sama dengan ya. Ini berapa? Kakak tulis di bawahnya aja ya biar terlihat. Sini ada 4/8. Lalu BC per QR adalah 3/6 dan CA per PR atau RP yaitu 2/4. Nah, ini hasilnya adalah sama-sama yaitu 1/2. Nah, jadi ketiga pasang sisi yang bersesuaian sebanding. Maka dari dua segitiga ini pasti sebangun gitu ya. Nah, ini adalah sifat dari syarat dua segitiga sebangun yang pertama ya. Oke, lalu ya yang kedua yaitu sudut sudut ya. Nah, kita lihat dari dua segitiga ini ya, dua segitiga ini kan sebangun ya, sisi-sisi yang bersesuaian juga sebanding. Nah, pasti juga nih kakak gambar lagi ya segitiganya. Seperti ini. Lalu ini gambarnya seperti ini. Gini. Nah, gini ya. Ini. Nah, ini gini. Oke, misalkan di sini sisi A, B, C, lalu di sini sisi P, Q, R ya. Nah, tadi kan sisi-sisinya sudah sebanding ya. Di sini 2 cm, di sininya 4 cm. Lalu di sini 3 cm, di sininya 6 cm. Di sini 4 cm, lalu di sini 8 cm kan? Nah, karena dua segitiga ini, tiga pasang sisinya bersesuaian, maka tiga pasang sudut yang bersesuaian juga pasti sama besar, gitu ya. Misalkan sudut A ini, ya, besar sudut A ini pasti sama dengan besar sudut P, gitu ya. Lalu besar sudut B, ya, besar sudut B ini pasti sama dengan besar sudut Q. Lalu besar sudut ini C, ya, besar sudut C ini pasti sama dengan besar sudut R, gitu ya. Dengan kata lain, dapat kita tuliskan seperti ini. Besar sudut A itu sama dengan besar sudut P, lalu besar sudut B itu sama dengan besar sudut Q, dan besar sudut C itu sama dengan besar sudut R. Seperti itu. Nah, ini adalah sifat dua segitiga sebangun yang kedua, gitu ya. Oke, selanjutnya sifat dua segitiga ya, sifat dari syarat dua segitiga sebangun yang ketiga ya, yaitu sisi, sudut sisi ya. Nah, misalkan nih kakak mempunyai sebuah segitiga yang kecil seperti ini, lalu sisinya seperti ini ya. Lalu ada segitiga lagi yang besar nih, besar seperti ini. Nah, ini besar sudutnya sini. Lalu di mana nih? Sisi yang di sini misalkan panjangnya adalah 3 cm, yang di sini adalah 6 cm ya. Lalu di sini panjangnya adalah 5 cm, di sini panjangnya adalah 10 cm ya. Di mana besar sudut ini adalah 30 derajat, lalu yang di sini 30 derajat juga ya. Nah, misalkan nih segitiga yang pertama adalah segitiga A, B, C ya. Lalu segitiga yang kedua adalah P, Q, R gitu ya. Nah, kita lihat nih sisi-sisi yang bersesuaian dari dua segitiga ini ya. Oke. Sisi AC ya.
sisi AC pasti bersesuaian dengan sisi PQ, ya. Karena diketahui yaitu sifatnya, yaitu sisi, sudut sisi, ya. Lalu sama dengan sisi AB itu pasti bersesuaian dengan sisi PQ, ya. Nah, di mana panjang sisi AC itu adalah 3 cm, ya. Lalu panjang sisi PQ itu 6 cm, panjang sisi AB 5 cm, panjang sisi PQ itu adalah 10 cm. Nah, kita lihat perbandingannya. Perbandingannya sama ya, yaitu 1/2. Jadi, karena sisi AC per PQ sama dengan AB per PQ itu sebanding, ya, sama-sama 1/2, dan besar sudut yang diapit oleh dua sisi tersebut itu sama besarnya, kakak tulis sudut A sama dengan sudut P, maka dua segitiga tersebut pasti sebangun. Gitu adik-adik. Nah, ini adalah 3 sifat dari syarat dua segitiga yang sebangun. Nah, adik-adik, dari sifat syarat dua segitiga kongruen dan syarat dua segitiga sebangun, kita lihat nih, ada beberapa yang sama, ya, mirip gitu ya. Oke, misalkan kakak tulis dulu ya, di sini adalah syarat kongruen ya, kakak tulis di sini segitiga kongruen ya. Segitiga kongruen ya. Kongruen ya. Nah, ini di sini segitiga sebangun ya. Segitiga sebangun ya. Sebangun. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk yang pertama ya, segitiga kongruen yang pertama. Nah, yaitu triple S. S, S, S ya. Sisi, sisi, sisi ya. Oke. Nah, ini misalkan ada sebuah segitiga seperti ini. Lalu kakak punya lagi nih sebuah segitiga ya yang berukuran sama ya. Yang memiliki panjang sisi yang bersesuaian sama panjang gitu ya. Misalkan panjang sisi ini sama dengan panjang sisi ini, lalu panjang sisi ini sama dengan panjang sisi ini, dan panjang sisi ini sama dengan panjang sisi ini. Maka dua segitiga ini pasti kongruen gitu ya. Oke, misalkan kakak tulis dulu nih segitiganya. Di sini sudutnya A, B, C, dan di sini segitiga P, Q, R ya. Nah, oke, dari dua segitiga, 3 pasang sisi yang bersesuaian sama panjang pasti besar sudut-sudutnya sama besar gitu ya. Oke, besar sudut A, ini ya, besar sudut A itu pasti sama dengan besar sudut P ya, sama dengan besar sudut P. Lalu besar sudut B ya, besar sudut B ini pasti sama dengan besar sudut Q ini gitu ya. Kalau kakak tulis sini sudut B sama dengan besar sudut Q, dan yang terakhir pasti sudut C besarnya sama dengan sudut R gitu adik-adik. Nah, kita lihat tiga pasang sudut yang bersesuaian sama besar ini merupakan syarat dua segitiga yang sebangun ya. Sebangun yang pertama gitu ya, yaitu sudut 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 ya. Nah, ini berlaku juga ya buat segitiga sebangun ya. Kalau ada segitiga, dua buah segitiga seperti ini, misalkan ini segitiganya agak besaran dikit ya. Oke, kakak buat seperti ini. Dan segitiga satunya kakak gambar di bawahnya seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini sudut A, B, C, lalu di sini P, Q, R ya, di mana besar sudut A ini sama dengan besar sudut P, lalu besar sudut B ini sama dengan besar sudut Q. Ya, seperti ini. Oke. Kakak tandain seperti ini. Nah, pasti besar sudut C sama dengan besar sudut R gitu ya. Kakak tanda sama ya. Oke. Berarti yang di sini sama apa? Yang sama adalah syarat dari segitiga kongruen ya. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar ini berlaku juga ya buat segitiga yang sebangun ya, gitu. Ingat, dua segitiga kongruen itu udah pasti sebangun. Tapi kalau dua segitiga sebangun belum tentu dia kongruen karena ukurannya belum tentu sama, gitu ya. Kalau kongruen sudah pasti sebangun, tapi kalau sebangun belum tentu. Gitu ya. Nah, ini adalah persamaan yang pertama, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, gitu ya.
Lalu persamaan yang kedua, yaitu, oke sebelum kakak lanjut ke bawah, ini kakak batasin dulu ya. Nah, ini kakak batasin di sini. Nah, persamaan yang kedua, yaitu, oke persamaan yang kedua, ini kakak batasin dulu seperti ini. Ini ke bawah sini ya. Oke. Nah, persamaan yang kedua. Oke, kalau untuk segitiga yang kongruen, ya, ingat sisi sudut ya, sudut sisi ya. Kalau ada sebuah segitiga seperti ini, sebuah segitiga yang besar sudutnya yang diapit oleh dua sisi yang sama, yang bersesuaian sama panjang, maka dua segitiga tersebut pasti kongruen ya. Misalkan ini segitiga A, B, C, lalu ini segitiga P, Q, R ya. Sisi AC ini sama dengan sisi PR, lalu sisi BC, AB ya, AB sama dengan PQ, lalu besar sudut A ini sama dengan besar sudut P, gini ya. Nah, kakak tulis di sini, sisi AC sama dengan sisi PR, lalu sisi AB ini sama dengan sisi PQ, dan besar sudut A ini sama dengan besar sudut P. Nah, ini sama ya dengan syarat pada segitiga yang sebangun, dua segitiga yang sebangun, ya, yaitu sisi sudut sisi ya. Nah, misalkan kakak punya sebuah segitiga ya seperti ini. Nah, segitiga A, B, C, dan sebuah segitiga lagi nih. Tapi dia agak besar gitu ya. Nah, seperti ini. Ini segitiga P, Q, R ya. Di mana panjang sisi AC ini adalah 3 cm atau 3A ya gampangnya, 3A, 3 satuan, lalu di sini 6A, lalu besar sudutnya ini adalah 30, ini 30 derajat ya. Lalu besar sudut P-nya ini 30 derajat juga. Lalu panjang sisi AB ini 4A, sedangkan panjang sisi PQ ini adalah 8A. Nah, kita lihat nih. Apa sifatnya sama ya, sisi sudut sisi sudut sisi ya. Nah, ini adalah sifat kedua yang sama dari antara dua segitiga yang kongruen dan dua segitiga yang sebangun. Oke, kakak lanjut lagi ya. Sisi AC ini sebanding dengan sisi PR, lalu sisi AB ini sebanding dengan sisi PQ, yang mana hasil perbandingannya adalah 1/2. Dan besar sudut A sama dengan besar sudut P ya. Nah, gitu ya. Samanya adalah sisi sudut sisi ya. Seperti itu adik-adik. Tetap ingat ya. Dua segitiga yang kongruen sudah pasti dia sebangun. Tapi kalau dua segitiga sebangun belum tentu dia kongruen. Gitu ya adik-adik. Gimana? Gampang kan? Tentunya ya. Oke adik-adik. Biar kalian tambah pintar, setelah video ini kalian kerjakan ya soal latihannya dengan cara yang telah kalian pelajari barusan. Tetap semangat ya belajarnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!